فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Insyaallah sahabat teman surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari kali ini kita akan melanjutkan rutinitas kita, yaitu kajian. Pada sore hari kali ini insyaallah kajian kita akan membahas kitab Ma'alim fi Thalabil Ilmi, teteh. Oleh karena itu, pada sore hari ini insyaallah yang akan menyampaikan kajian pembahasan kitab ini Ustaz Didik Biar Permana DMF Hafizahullah Ta'ala. Langsung saja tanpa berlama-lama, tafadhol Ustaz Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di salah satu taman di antara taman-taman surga, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hilaqul dzikri", yaitu majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di tempat yang paling mulia, yaitu masjid, dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu, usia kita semakin berkah, harta kita semakin berkah, dan seluruh kehidupan kita, waktu kita, harta kita, dan semua hal menjadi semakin berkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Seperti biasa, di pekan keempat hari ini kita mengkaji kitab Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilm, rambu-rambu dalam menuntut ilmu syar'i, yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullahu ta'ala. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas dua penghambat penuntut ilmu, dua hal yang menghambat seorang untuk menuntut ilmu. Yang pertama yaitu salah niat. Ya, biasanya yang salah niat ini dia tidak akan lanjut. Kenapa? Karena dari awal niatnya sudah salah. Bukan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya, bukan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada orang lain, bukan untuk memperbaiki hubungannya kepada Allah, hanya untuk ikut tren saja. Oh, sekarang lagi tren untuk ilmu nih, ikutan. Nanti sudah ada tren, sudah selesai deh. Nah, ini diantara kesalahan atau penghambat seorang menuntut ilmu, yaitu salah niat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengikhlaskan niat-niat kita, karena niat ini bahaya. Ya, dalam hadis yang menyebabkan sahabat Abu Hurairah pingsan 3 kali. Bayangkan, saking ngerinya hadis itu menyebabkan Abu Hurairah pingsan 3 kali. Yaitu hadis Nabi SAW, "Inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamati 'alaihi salasah." Sesungguhnya orang yang nanti pertama kali
hukum di hari kiamat adalah 3 orang. Yang menjadi pemantik api neraka itu 3 orang. Dan 3-tiganya ini kelihatan di dunia seperti orang baik, padahal dia akan menjadi pemantik api neraka. Yang pertama, rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang yang mempelajari Al-Qur'an dan berilmu. Ya. Ketika ditanya kenapa engkau belajar, dia seolah mengatakan, aku belajar karenamu ya Allah. Padahal Allah tahu niatnya sangat buruk. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau dusta, walakin ta'allamta liqaul fulan 'alim. Dan tapi engkau belajar supaya dikatakan fulan 'alim. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkan gelar itu. Kemudian yang kedua orang yang berjihad, yang ketiga itu orang yang sedekah. 3-tiganya apa? Salah niat. 3-tiganya salah. Kemudian yang kedua, kita juga telah membahas tentang muhabbat yang kedua, yaitu hubbus syuhrah, senang ketenaran. Ya, di tujuan hidupnya adalah agar menjadi tenar. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirku wasyuhratul khafiyah wasyahwatul khafiyah." Hal yang paling aku khawatirkan dari diri kalian adalah yang pertama syirik, yang kedua syahwat tersembunyi. Dan kata Imam Ibnu Athir, yang dimaksud dengan syahwat tersembunyi itu adalah hubbu li'a'in nasi ala al-amal. Dia ingin amalannya diketahui oleh manusia. Ya. Senang menjadi trendsetter. Bahaya. Ya, maka jangan sampai kita menuntut ilmu itu tujuannya itu. Beda kalau antum memang kerjanya jadi model. Ya, silakan dalam hal pekerjaan, silakan jadi model profesional. Ya, karena itu urusan dunia. Hukum asal dunia adalah halal. Ya, orang berbisnis mau bagaimana caranya meningkatkan followers, ya kan? Itu mau tidak mau. Tapi kalau kita menuntut ilmu agar terkenal, wah fulan alim, fulan baik, fulan dan seterusnya, maka ini bahaya. Dijelaskan oleh Syu'bah, beliau mengatakan bahwa dzukirtu wa la uhibbu an uzkar. Ayyub as-Sikhtiyani, beliau pernah mengatakan, saya sudah dikenal sama orang, tapi saya nggak mau disebut. Kemudian Syu'bah mengatakan, "Rubbama dhahabtu ma'a Ayyub li hajatin fala yad'uni amshi ma'ah." Ini saking terkenalnya Ayyub Sikhtiyani ini. Kalau dia lagi jalan sama Syu'bah, dia seolah tidak kenal. Gitu ya? Jadi ketika berjalan dengan orang lain, dia seolah tidak kenal. Kenapa? Syu'bah terkenal juga. Ya. Kenal dengan terkenal, semakin terkenal. Demikian juga Hammad pernah mengatakan, kuntu amshi ma'ahu yani Ayyub faya'khudha fi turuqin inni la'ajab kaifa yantaji laha firarun minan nas an yuqal hadha Ayyub. Ini Ayyub ini orang terkenal, tapi dia tidak mau terkenal. Bagaimana kata Hammad, saya terheran bagaimana Ayyub ini cari jalan tikus. Jadi dia jalan bukan pada jalan yang biasa orang lalui. Jalan sini, jalan situ, jalan sini, jalan situ. Kenapa? Firar minan nas. Dia lari dari manusia. Padahal orang sudah sangat terkenal. Ya.
an yuqal hadza Ayyub, dia lari dari manusia dari dikatakan itu Ayyub. Ya. Ini sampai sedemikian rupanya bagaimana seorang salaf yang sudah terkenal tapi berusaha untuk menghindari keterkenalan. Mungkin susah di zaman kita cari yang seperti itu ya. Kalau sudah terkenal, alhamdulillah ya. Mau tanda-tanda tapi ini sampai dia dari jalan-jalan tebus. Ya, sampai dikatakan oleh Muhammad ini, saya heran sama Ayyub itu, kok bisa dia jadi jalan-jalan seperti ini. Subhanallah. Ya. Kenapa kok seperti ini? Berkata Bishrun al-Harith, man taqallah man ahabba syuhra. Tidak bertakwa kepada Allah seorang yang cinta dengan ketenaran. Man taqallah man ahabba syuhra. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal beliau pernah mengatakan, uridu an akuna fi sya'bi Makkah hatta la u'raf wa qad uridu bisyuhra. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya berangan-angan untuk hidup di pedalaman kota Mekah sehingga tidak ada orang yang mengenalku, dan sungguh saya sekarang sedang diuji ketenaran. Ini kata siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad, siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Imamul dunia, imamnya dunia ketika itu. Sampai seorang yang bernama siapa? Ya, seorang penuntut ilmu sejati dari Andalus. Ya, dari Mim, ya, belum ingat sekarang. Yang jelas dari Mim, dia datang dari Andalus, Spanyol, bayangkan. Siapa namanya? Ya? Ya. Siapa namanya? Ini dia datang dari Andalus ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Ketika sampai ke Imam Ahmad, ternyata Imam Ahmad sedang dilarang mengajar hadis. Pemerintah sedang memblok Imam Ahmad, tidak boleh mengajar hadis. Kenapa? Karena dia difitnah menyebarkan pemahaman sesat. Jadi dari zaman dulu memang fitnah pemahaman sesat itu sudah biasa. Kalau zaman sekarang Wahabi apa segala macam sudah biasa. Maka apa yang dilakukan oleh seorang yang mulia ini, dia menggunakan pakaian seolah-olah pengemis. Ya, dia datang dengan pakaian pengemis, kemudian mengatakan sambil menutup pintu, ajra ya ra'akumullah, pahala wahai orang yang mudah-mudahan dilindungi Allah. Ini ciri khas orang Irak. Kalau pengemis itu kayak gitu, menutup pintu sambil doain, ajra ya ra'akumullah. Ya, bukan? Siapa namanya? Siapa? Bakti bin Islam. Ahsan. Kasih aja dulu. Masya Allah. Bakti bin Islam. Jadi seorang yang jalan 5.200 km, bayangkan, jalan kaki. Ya, antum kalau terima di Irak nanti siap jalan kaki. Insya Allah. Nah, itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Spanyol ke Irak 5.000. Coba cek di Google Maps ya. Wallahu a'lam, yang jelas lama sekali jalan kaki. Ya, dia jalan kaki. Subhanallah. Bakti bin Mikhlad rahimahullahu ta'ala. Yang dari Imam Ahmad sedang nggak boleh baca hadis. Akhirnya dia tutup pintu sambil pakai pakaian pengemis. Ajra ya ra'akumullah. Maka Imam Ahmad keluar sambil keluar sehelai atau sepotong roti. Kemudian dia sisipkan satu hadis atau dia sebutkan satu hadis. Jadi di setiap satu potong roti terdapat satu hadis.
Karena kalau ketahuan dia yang belajar hadis, tambah marah hukuman Imam Ahmad. Subhanallah. Ketika Imam Ahmad sudah dibebaskan, dia dizalimi di 3 fase khalifah. Bayangkan, ya, 3 fase pemilihan khalifah, ya, atau 3 fase kehidupan khalifah, ya. Sampai ketika di khalifah yang keempat beliau bebas, kemudian beliau bisa lagi ngajar. Ketika itu Baqi bin Mislah didudukan di sebelahnya, dikatakan pada orang-orang yang ada di hadapannya dan orang yang banyak, 5.000 orang yang hadir, kata dia, hada talibul ilmi, inilah penuntut ilmu sejati. Inilah penuntut ilmu sejati. Jalan kaki 5.000 kilometer demi untuk mempelajari hadis. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini orang yang sangat terkenal. Kata beliau, saya berharap tinggal di pelosok Mekah supaya gak ada orang yang kenal, karena saya sekarang sedang diuji ketenaran. Ya, bahkan ketika ada orang yang menyebut Imam Ahmad dan beliau ada tahu ketika itu laitahu la yakun istidrajan. Ya. Coba beliau itu tidak berbuat seperti itu. Saya khawatir ingin menjadi istidraj. Ya. Dan beliau juga pernah mengatakan asrullah an la yaj'alana murahin. Jadi ketika itu Imam Ahmad ya, ditunjuk-tunjuk seperti itu, ada beliau, dia berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu, jangan kau jadikan aku orang-orang yang ria. Ya, itu diantara contoh bagaimana para imam terdahulu itu tidak senang menjadi orang yang terkenal. Ya. Kemudian penghambat yang ketiga, at-tafriqu fi halaqatil ilmi, menyia-nyiakan majlis-majlis ilmu. Karena salafuna yaqulun, dulu salaf kita mereka mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Jadi zaman dulu itu para ulama memberikan nasihat, ilmu itu harusnya didatangi, bukan mendatangi. Ya, jadi datang ke rumahnya, ketuk pintu, itu hukum asalnya. Tapi kata beliau, wahid qalana an naqul innal ilma al-an ya'ti wa la yu'ta. Namun sekarang zamannya beda. Ya. Ilmu itu sekarang datang ke rumah-rumah kita, datang ke daerah dekat rumah kita, dan tidak didatangi lagi illa minal qalil, kecuali dari sebagian orang. Jadi sekarang memang tak bisa kita katakan, oh ya, seperti ada yang ingin belajar ya sama anak kasih, beliau punya kedudukan ya di kepolisian. Ya, kalau Anda mengikuti kaidah ini kan, silahkan Bapak datang ke rumah saya. Dia kepala kantor, nggak mungkin dia datang ke rumah saya kan? Itu kita yang datang. Jadi di zaman ini memang ya ilmu didatangi itu jarang. Ya. Dan memang bagusnya jangan ke rumah. Dan alhamdulillah yang Anda datang itu tidak ke rumah. Kalau ke rumah kan kita ketok pintu, tok, ya. Gimana rasanya? Walaupun mungkin sebagian tidak masalah. Ya. Apalagi kalau yang hadirnya banyak. Ya, kalau yang hadirnya banyak tidak masalah ya. Kajian di rumah itu tidak ada masalah. Ya, walaupun tentu yang terbaik adalah kajian di masjid. Ya, kalau di rumah biasanya orang malu mau hadir kajian. Maka benar kata Syekh Abdul Aziz Al-Hamid ini, wahai para anak ulul, ya sekarang lebih
bisa kita katakan innal ilma al-an ya'ti wa la yu'ta. Ilmu di zaman ini datang, masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke handphone kita ini. Wa la yu'ta, bahkan ya lebih seringnya tidak didatangi. Fahalaqatul ilmi allati tuqad wa durus allati tuqam illa tastaghilha fasawfa na'udu asafa an-nadam fi ma ba'd. Majlis-majlis ilmu yang ada sekarang kalau tidak dimanfaatkan maka akan menjadi penyesalan nanti di hari kemudian. Jadi mumpung masih ada majlis-majlis ilmu, minimalnya hadir sepekan sekali, gak bisa 2 pekan sekali ya. Jadi kita harus ada jadwal masuk kajian minimalnya sepekan sekali ya. Dan kalau tidak bisa ya 2 pekan sekali ya. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan ilmu yang ada di media sosial itu tidak akan membentuk keilmuan kita ya. Walaupun sekarang sudah ada ilmu praktis, misalkan belajar nahwu dari A sampai Z, sekarang sudah ada ya, itu membantu sekali luar biasa. Tapi ada kelemahannya, yaitu kita tidak bisa bertanya, apalagi kalau kita hanya nonton melalui YouTube, tidak bisa bertanya. Kemudian juga di antara kenapa kita harus hadir di majelis secara offline, kalau online biasanya kita kurang serius. Ada tanya di antara antum, ada nggak antum yang hadir kajian misalkan sejam atau 2 jam ya, dari awal sampai akhir antum gini saja, nggak ngemil, nggak selonjoran, nggak tiduran? Ada? Jangan. Biasanya kalau orang kajiannya online, terserah dia ya, sambil tiduran, ngobrol, dibiarin aja ya. Itulah bedanya online dengan offline ya, keberkahannya beda ya, keberkahan offline itu beda. Maka jangan sampai kata beliau di sini kita menyesal karena menyia-nyiakan majlis-majlis ilmu ya. Kata beliau, kalaulah keutamaan majlis ilmu itu hanya dunia saja, apa keutamaan ilmu dalam perkara dunia ini? Disebutkan dalam hadis kan? Ketenangan, kemudian keberkahan. Satu lagi ya, mungkin ada sahabat yang masih yang tahu ya, ini kan semuanya langsung kita dapatkan di dunia gitu ya. Nazalat alaihim sakinah, ketenangan, waghsyiyatuhum rahmah, Allah kasih sayang dia, sayangi dia, wa hafathumul malaikah, dinaungi malaikat. Kemudian juga wadzakarahumullahu fi man indah, Allah sebutkan namanya satu-satu di absen, satu-satu bulan hadir. Ini balasan yang kita dapat di dunia ya. Kata beliau, kalaulah balasan ilmu itu hanya ini saja, ini sudah cukup begitu mulia. Bagaimana kalau di balik itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pahala di akhirat, tambahan pahala di akhirat? Kalaulah faedah ilmu itu cukup hanya ketenangan hidup saja, ini sudah cukup sebenarnya, layak kita perjuangkan gitu. Ternyata bukan hanya itu saja ya. Selain 4 hal yang tadi kita sebutkan, ilmu juga menambah pahala kita di akhirat dan menjadikan kita semakin bertambah wawasan. Maka penghambat yang keempat yaitu menyia-nyiakan majlis ilmu. Kemudian yang keempat, penghalang yang keempat, at-tadarru' bi kasratil asghar. At-tadarru' bi kasratil asghar, yaitu beralasan terlalu sibuk. Jadi banyak ya, kan kemana yang nama ngaji, oh sibuk tuh nama hese, wah itu ya. Coba tanya kepada diri kita, sesibuk apa sih kita ini? Masa gak bisa menyempatkan buat sepekan saja aja, gak usah tanya lagi 2 jam. Kita hidup 24 jam kali 7 berapa? 24 kali 7 140 tambah 28, berarti
168. Betul ya? Guru biologi bisa kita lebih cepat. 168 jam. Dari kehidupan kita sepekan. Masa nggak bisa disisihkan 2 dari 168 jam? Berarti 168 2 berapa persen ya itu? Wah ya, berapa kira-kira? 2 banding kali 168 gimana? 2 per 168 kali 100 berapa persen ya coba kan? Berapa? 1,1% waktu kita. 1,1% waktu kita siapkan untuk ilmu. Ya, maka janganlah kita beralasan, aduh ini sekarang saya sudah sibuk, ya kan? Minimalnya sepekan sekali kita bisa hadir di majelis ilmu. Karena kalau tidak, maka kita termasuk ke dalam orang yang mufarrid, menyia-nyiakan waktu. Ya, kata beliau, sebagian mereka beralasan dengan kesibukan sehingga tidak mau hadir di majelis ilmu, hatta yaj'al li nafsi ta'wilan mustasaghan fi nadhar, sehingga hal ini menjadi alasan kuat pada dirinya. Fayakunu fi tarkihi li talabil ilmi hujjah, wa hadhihi al-asghar hiya sababur ra'is fi man'i talibi min halaqatil ilmi. Dia menjadikan itu sebagai dalil kuat. Saya sibuk, nggak bisa berarti, gitu ya. Namun tentu jika kita pandai mengatur waktu, pasti ada waktu yang bisa kita sisihkan untuk pasti. Ya, kalau bisa di hari ini, bisa di hari ini. Kalau bisa di jam ini, bisa di jam ini. Ya. Namun terkadang apa? Terkadang adalah setan yang telah menguasai kita sehingga kita sama sekali tidak bisa hadir di majelis ilmu. Kemudian penghambat yang kelima, at-tafridu fi talabil ilmi fi sighar. Ini terutama yang masih muda ya. Menyia-nyiakan waktu untuk menuntut ilmu di masa muda. Menyia-nyiakan ilmu atau menyia-nyiakan menuntut ilmu ketika masih muda. Oleh karenanya berkata Al-Hasan, talabul hadits fi sighar kan naqshi fil hajar. Menuntut ilmu hadis ketika muda itu seperti mengukir di atas batu. Ya, dan lihat bagaimana kisah siapa? Seorang sahabat yang masih muda, yang dia tidak mau diajak oleh teman-temannya. Siapa? Dia tidak mau diajak oleh teman-temannya. Udah, ngapain kamu nuntut ilmu? Kan masih banyak sahabat senior. Udah, ngapain? Tapi dia tidak mau, sehingga menjadi ulama besar di kemudian hari. Siapa namanya? Salah satu sahabat junior. Silakan. Ada yang tahu? Insyaallah dikasih hadiah deh. Ya. Salah satu sahabat junior. Ya. Ketika Nabi SAW meninggal itu usianya tidak lebih dari 20 tahun. Ya. Siapa? Ibnu Abbas. Insyaallah. Jawabnya nggak salah, tapi alhamdulillah betul ya. Suka ngasal itu, apa? Perkiraan. Ya, jadi betul ya. Ibnu Abbas, lihat. Ibnu Abbas pernah ketika kecilnya itu digembosi sama orang. Apa ini tuh ilmu? Itu masih banyak tuh Abdullah bin Mas'ud. Ada banyak lah sahabat-sahabat sendiri. Ngapain kamu tuntut ilmu? Maka
Ya, beliau tidak menghiraukan ucapan itu sampai jadilah dia seorang yang dikenal dengan habrul ummah, tintanya umat, al-bahr, lautannya ilmu, ya, rujukannya tafsir, sebagaimana Nabi SAW pernah mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia terhadap agama dan jadikan dia ahli tafsir, dan jadilah dia sebagai ahli tafsir. Ya, maka yang terbaik itu adalah menuntut ilmu ketika masih muda. Tapi yang sudah tua gimana? Jangan putus asa, Pak. Ya, Abu Bakar As-Siddiq masuk Islamnya di usia berapa? Ya, silakan yang tahu. Atau yang tahu usianya beda berapa tahun sama Nabi SAW? Silakan searching dulu. Searching lagi. Ya, atau mungkin sekarang untuk akhwat ya, untuk akhwat kita tunggu ya. Jawabannya di WhatsApp. Ya, berapa beda usia Rasulullah dan Abu Bakar? Ya. Dan kira-kira di usia berapa masuk Islam? Ya. Kalau sudah ada yang tahu langsung kirim saja angkanya ya. Kirim saja angkanya. Ya. Kayaknya di Bapak juga ada yang sudah tahu nih. Sudah. Tapi silakan itu untuk apa ya? Sudah ada? Belum ada? Kalau belum ada berarti rezekinya Bapak saja lah. Ya, silakan. Bapak ada yang mau jawab? Silakan, Pak. Silakan, ada yang mau jawab? Selisih usianya 2 tahun. Rasulullah diangkat Nabi berapa? 40 tahun, ya kan? Berarti Abu Bakar masuk Islam 38 tahun. Ya? Mas? Sudah. Oh, ada. Ya. Berarti sudah ya. Yang akhwat itu yang pertama jawab atas nama siapa? Oh, enggak ada ya. Pokoknya itulah ya, nanti akan dikirim hadiahnya langsung. Ya. Ada di belakang. Nanti berarti ini untuk yang akhwat. Ya, ini untuk yang akhwat. Jadi usianya berapa? 38 tahun. Abu Bakar baru masuk Islam, itu. Belum belajar ngaji, belum apa-apa. Ya, antum yang sudah sebe ini, dikata orang Arab sebe. Yang sudah tua ini, ya. Ini kapan masuk Islam? Dari lahir ya. Belajar Nabi sudah dari lahir. Abu Bakar 38 tahun baru masuk Islam. Tapi tidak menghalangi beliau untuk menjadi seorang ulama. Demikian juga Umar, ya, dan sahabat-sahabat yang lain banyak yang sudah tua baru masuk Islam. Abu Hurairah masuk Islam hanya 4 tahun saja, ya, 4 tahun saja bertemu Nabi itu hanya 4 tahun saja. Sa'ad bin Mu'adz, ya, seniornya sahabat Ansar, yang ketika wafat arsy Allah bergetar, itu masuk Islam hanya 6 tahun saja. Ya, tapi intas dukillah yasdukha. Jika engkau jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kita. Allah akan membenarkan keinginanmu. Maka di mata sekolah, saya menuntut ilmu, jangan kita katakan coba. Dan dia Abu Bakar As-Siddiq, dia 38 tahun. Dan ada pernah baca berita, ada seorang nenek hafal Quran selama 2 tahun, dimulai dari usia 70. Ya. Jadi dia hafalnya itu mulai usia 70 gitu. Tidak menutup dia untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ya, dan hendaknya kita tidak beralasan dengan usia.
Ya, karena banyak para ulama juga yang terlambat masuk Islamnya, tapi dia tetap menjadi seorang ulama. Oke, kemudian ini nggak ada ayat, makanya nggak kita baca ya. Oh iya. Ini penghambat semua ini. Nggak ada ayat ini. Nggak apa-apa ya. Oke. Kemudian penghambat yang keenam, al-uzuf an talabil ilmi, yaitu berpaling dari menuntut ilmu. Di antara sebabnya yaitu at-tafarrud li mutaba'ati ahdatsil 'asr, terlalu sibuk mengikuti kondisi dunia. Ya, jadi berpaling dari menuntut ilmu. Kenapa? Terlalu sibuk dengan mengikuti dunia, baik itu info-info dunianya, ya, ayo nggak kalau dibentik buat mau, ya, baca Quran enggak, nah, atau ayo bukan di Facebook, padahal sampai mentok udah mentok loh, masih ditekan lagi ke bawah sampai si handphonenya itu mantul, gitu. Ini kan ada biasa kayak gitu ya. Jadi Anda sudah membaca semua perbahasan. Ya, sampai seperti itu pernah? Belum. Kalau main Facebook. Ya, nah apa ya, Facebook atau Instagram itu kadang sampai mentok gitu ya. Anda sudah melihat semua pembahasan. Oh ya, Instagram gitu. Instagram ya. Nah, jadi terlalu sibuk sehingga tidak sempat menuntut ilmu. Ya. Inna talabal ilmi yakhussuka la an ta'rif waqi'ah. Menuntut ilmu itu memang menuntut kita harus tahu kondisi masyarakat, kondisi dunia. Tidak menutup kita tidak boleh tahu itu. Bahkan ada hal-hal yang memang penuntut ilmu itu harus tahu. Ya, seperti hukum kripto, ya, hukum, ya, hal-hal yang sifatnya kontemporer. Dia harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Namun jangan habiskan waktu untuk itu. Ya, secukupnya saja. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Fitullah Ta'ala, beliau setiap hari dibacakan Quran, ya, kurang lebih 2 jam sekurang ya. Jadi dibacakan karena kalau baca sendiri dia sudah kacamatanya sudah tebal sekali. Jadi hanya dibacakan Quran atau supaya apa? Supaya beliau tahu kondisi dunia, ya, perang atau sebagainya, beliau tahu gitu. Dibacakan. Ya. Dan mengetahui dunia penting, tapi jangan sampai kita habis waktu untuk itu. Berkata seorang penyair, wa syar'u mizanul umur kulliha wa syahidu li far'iha wa asliha. Syariat ini timbangan segala perkara dan menjadi penghukum bagi hal-hal yang bersifat pokok maupun cabang. Ya, gitu. Wa inna mimma yastankiru wa yantaqid antara syaban min syababil muslimin wa mimman yughar ala hurumatillah wa yadraf ad-dam' wa ad-dam' ala hurumat untuhikat. Inna minal aib fi haqqi an yatahawan bi ba'dil ma'asi kal ghibah wa namimah wa ghairiha. Di antara hal yang layak kita tangisi, bahkan kalau perlu tangis darah, kata beliau, itu ketika orang sekarang begitu mudahnya menggibah orang lain, termasuk juga menggibahi pemerintah, sangat mudah sekali. Wa
antara jahilan bi aisaril ahkam syariah, tapi kau lihat dia itu hal yang sangat mudah dalam perkara syariat dia tahu. Ya. Apa membatal wudhu yang 6 poin? Tidak tahu dia. Ya. Apa syarat sah diterimanya ibadah? Tidak tahu dia. Tapi berkaitan dengan riba, berkaitan dengan mengkritisi pemerintah sangat vokal. Maka yang seperti ini tidak akan mendapatkan ilmu. Ya. Kemudian kata beliau juga, coba tes bacaan doanya. Zikir pagi petang hafal nggak? Yang kuar-kuar itu ya? Gulingkan pemerintah. Coba tes zikir pagi petang hafal tidak? Coba survei yang lagi demo. Yang kemarin ada kajian di hari Rabu ya, di Ciaul itu melewati 2 titik demo. Ya. Biasa pemuda-pemuda yang semangat. Ya. Kira-kira berapa persen di antara mereka yang sudah mendoakan pemerintah? Ya. Kira-kira berapa persen? Yang sudah mengangkat tangan, ya Allah turunkan harga Pertamax misalnya. Ya. Berapa persen yang sudah berdoa seperti itu? Ya. Turunkan harga dolar misalkan. Padahal ya bisa jadi naiknya itu karena memang sistem supply and demand itu kan. Ketika banyak orang yang meminta dolar, banyak orang yang investasi dolar karena lebih stabil, akhirnya dolar naik. Ya. Bahkan sang ekonom kita pun kebingungan, ini nggak tahu juga saya kenapa bisa naik. Ya. Maka coba berapa persen di antara mereka yang sudah berkuar-kuar itu mendoakan pemerintah? Ya. Namun subhanallah, ya, sebaliknya mereka sangat mudah untuk mengatakan ganti presiden dan yang semisalnya, padahal ya kita lihat bagaimana kondisi tahun 98. Ya, kacaunya ketika itu dolar pun langsung menjadi mahal. Setelah zaman surah soal terguling itu langsung naik berapa? 10.000 kalau tidak salah, atau dari berapa itu? Dari 2000 ke 11 kalau saya. 14.000 naiknya ya, langsung ke 16 ya. Oh, ke 14 dari pokoknya roket ya. Dari 6.000 naik ke 14. Kemudian PJ Habibie berusaha menurunkan jadi turun 6.000 ya, turun lagi. Ya. Subhanallah. Itu diantara efek buruk apa? Demonstrasi. Negara kacau, harga pun menjadi naik. Ya. Ya, mungkin ini dulu ya yang bisa kita bahas. Karena sudah setengah. Oh ya, mungkin pada akhwat ya, ada satu pertanyaan lagi yang Ya, mungkin ingin ditanyakan. Mungkin ada nih pembahasan yang relate nih mengenai diri sendiri atau keluarganya. Ya. Boleh ditanyakan? Oh, ada dasar. Mau bertanya mengenai murid ilmu. Sekarang ini banyak yang takut mengikuti kajian, menuntut ilmu atau belajar, terutama mengenai hukum halal haram. Karena kalau tahu ilmunya jadi takut berdosa. Lebih baik tidak tahu. Ini ada pertanyaan dari umat yang tadi. Bagaimana, Ustaz? Baik. Ya, ada orang yang berpandangan terkena syubhat. Mending saya nggak tahu, daripada tahu nanti dosa. Ya, jadi seolah-olah kalau dia nggak tahu nggak dosa, padahal nggak tahu juga dosa. Bahkan di antara jenis kufur yang 6 ada namanya kufur i'rad, kufur berpaling. Jadi dia nggak mau peduli sama agamanya. Ya, sehingga dia tidak bisa mengamalkan agamanya, tidak banyak hal yang tidak diamalkan. Kenapa? Karena dia berpaling, nggak mau tahu. Bahaya ini, bisa sampai kufur gitu ya.
Jadi nggak mau tahu itu bisa sampai kufur. Ya walaupun nggak mesti saya katakan itu dia langsung kufur, enggak. Tapi bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ya. Maka kalau orang tidak tahu, itu dia dosanya satu. Kalau tidak mau belajar, maksudnya ketidakmauannya dia belajar itu dosa. Tapi dosanya menjadi wajar ketika sok tahu. Dia nggak tahu, tapi pura-pura tahu. Ini dosanya 2 kali lipat. Ya, maka kalau orang nggak tahu kemudian dan nggak mau tahu, itu dosa. Tapi kalau nggak tahu karena memang belum sampai, dia sudah belajar hadir di majelis ilmu, tapi belum sampai saja ilmunya, maka insya Allah tidak dosa. Bisa dibedakan? Dia berusaha mencari ilmu, tapi ilmunya nggak sampai ke dia, tidak dosa, benar ya seperti itu. Tapi kalau dia nggak mau peduli, mending nggak tahu, akhirnya dia nggak hadir kajian, nggak buka YouTube kajian, misalkan ya, nggak buka nasihat agama, nggak mau dia. Khawatir saya jadi tahu, nanti dosa. Ini dosa. Ini juga dosa. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang tidak mau pindah dari negara atau tempat yang menjadikan dia bisa beribadah. Allah katakan alam takul ardu wasi'atan fatuhajiru fiha. Kenapa kau tidak pindah saja ke tempat yang lain? Ya, sehingga kau melakukan hijrah. Ulaika asallahu ayyafu anhum. Mereka lah yang mudah-mudahan Allah maafkan. Dan jadi dia berusaha dulu, hijrah dulu baru dimaafkan. Ini usaha dulu, tiba-tiba pengen dimaafkan. Dan ketidakmauan kita belajar itu juga dosa. Itu juga dosa. Ya. Dan ketika orang sudah belajar menjadi sisi ilmunya itu dosa juga, tapi kemungkinan untuk kembali lebih besar. Gitu ya. Misalnya kita tahu ini haram, masih kan dia, setidaknya dia merasa bersalah karena dia tahu itu salah. Ya, daripada dia lakukan itu tanpa sadar itu salah, akhirnya dia terus saja seperti itu. Ya, maka lebih baik kita terus menuntut ilmu, terus tambah amalkan, daripada kita berpaling dari menuntut ilmu, dan itu merupakan sebuah dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu ya kira-kira jawabannya. Sebelum kita tutup, kita ucapkan syukran wa jazakallahu khairan kepada Ustadz Didi Gelar Permana atas pencerahannya. Insya Allah pada setiap kalimat yang Ustadz katakan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Mari kita tutup karena sebentar lagi akan azan maghrib. Selanjutnya sudah azan. Selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.